Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Sekarang kita sudah memasuki pertemuan ketiga, yaitu kita akan membahas materi yang bertemakan atau berjudul komunikasi audio video. Selama ini kita sudah melakukan komunikasi dengan orang lain, dengan teman sekitar, dengan orang tua maupun dengan guru-guru ya. Tapi kebanyakan dari kita belum tahu jenis komunikasi apa yang kita gunakan. Sebelum kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, alangkah baiknya kita like dulu, subscribe dan share ya video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman yang lain juga bisa mempelajari apa itu komunikasi audio video. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses penyimpanan informasi, baik itu pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain. Jadi komunikasi akan terjadi jika sebuah informasi disampaikan dari satu pihak atau satu orang ke orang lain. Komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin communis yang berarti sama, atau communico, communicatio, atau communicare yang berarti membuat sama atau make to common. Secara sederhana, komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Jadi kedua orang tersebut harus tahu apa pesan yang disampaikannya dan mempunyai persepsi yang sama, sehingga si penerima informasi mengerti apa yang sedang dibicarakan atau dibahas. Kalau dari gambar yang ini, dari gambar yang telah ditampilkan, komunikasi terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama yaitu komunikator atau pengirim pesannya. Yang kedua itu isi pesannya atau apa yang akan disampaikan. Yang ketiga, media pengirimannya. Jadi pesan yang akan disampaikan itu dikirim melalui apa? Apakah dikirim melalui udara? Apakah dikirim melalui internet? Apa dikirim melalui telepon? Yang keempat itu receiver atau penerimanya, penerima pesan. Si pengirim pesan akan dikirimkan ke siapa pesan itu. Jadi harus ada yang menerima pesannya. Dan yang kelima itu feedback atau umpan balik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis komunikasi. Komunikasi itu dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama yaitu bentuk verbal dan yang kedua itu bentuk non-verbal. Kita bahas satu persatu. Verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan simbol-simbol verbal atau bahasa atau yang bisa diucapkan. Ini contoh ilustrasinya yaitu seorang wanita sedang ngomong sesuatu. Contohnya komunikasi nonverbal diantaranya yang pertama mengobrol antar sesama manusia ya. Yang kedua presentasi. Yang ketiga pembaca berita. Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh komunikasi verbal ya. Yang ini yang sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi yang menggunakan simbol-simbol nonverbal. Maksudnya simbol-simbol nonverbal itu apa? Bukan bahasa atau yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Contohnya yang pertama ekspresi wajah. Ekspresi wajah itu juga termasuk jenis komunikasi ya, yaitu komunikasi non-verbal. Di sini digambarkan dengan wajah seorang bayi yang belum bisa berbicara dengan bahasa sehari-hari. Dia hanya tahu dengan mengekspresikan wajah. Nah, yang kedua, simbol menggunakan tangan. Ini biasa digunakan oleh orang-orang yang disabilitas
yang yang membutuhkan alat khusus untuk berbicara. Yang ketiga contohnya yaitu emoticon atau stiker ya. Berikut contoh penerapan komunikasi nonverbal ya, yang sering kita jumpai tapi kita mungkin tidak tahu itu komunikasi nonverbal. Yang pertama, komunikasi nonverbal sering digunakan pada acara-acara TV, yaitu sebagai juru penterjemah bahasa ya, atau yang biasa disebut bahasa isyarat. Ini pasti sering kita jumpai di TV ketika ada debat presiden, ketika ada acara-acara penting. Ini sering digunakan. Yang kedua, penggunaan simbol-simbol tangan untuk memberikan nama sebuah brand. Dan yang ketiga, ini yang sering kita gunakan ketika kita berkomunikasi dengan teman, berkomunikasi dengan keluarga. Biasanya kita akan menggunakan emoticon sebagai penggambaran ekspresi kita. Yang selanjutnya, nah sekarang saya akan menjelaskan apa itu komunikasi audio. Audio dalam sistem komunikasi bercirikan sinyal elektrik yang digunakan untuk membawa unsur bunyi. Nah, ini biasanya berkaitan dengan frekuensi atau sinyal-sinyal yang berhubungan dengan bunyi. Itu tadi audio. Sedangkan komunikasi audio itu apa? Komunikasi audio adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan lambang verbal atau bahasa yang disampaikan secara lisan atau dengan bersuara melalui media transmisi jaringan yang pastinya. Contohnya seperti gambar berikut. Ini adalah media komunikasi zaman dahulu ya. Ketika orang akan berkomunikasi tapi melalui seutas tali dengan perangkat kaleng ya. Dengan kaleng yang disambungkan dengan tali. Nah, di sini ketika ada informan atau pengirim pesan berbicara melalui kaleng, nanti suaranya akan merambat melalui tali yang disambungkan dengan kaleng tujuan. Nah, nanti di tujuannya suara dari orang pertama akan terdengar di kaleng orang kedua. Tuh, ini contoh sederhananya. Selanjutnya yaitu macam-macam komunikasi audio. Komunikasi audio atau audio sendiri itu banyak macamnya. Yang pertama yaitu audio streaming. Apa sih audio streaming? Audio streaming adalah jenis audio yang diputar langsung melalui internet. Salah satu contohnya yang sering kita gunakan yaitu Spotify, Joox, YouTube audio, YouTube musik, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu audio visual. Audio visual adalah perangkat sound system atau perangkat audio yang dilengkapi dengan gambar-gambar visual atau audio-audio yang sudah terdapat gambar visualnya. Yang ketiga, audio respon. Suara yang dihasilkan oleh sistem, baik itu komputer maupun perangkat lainnya. Maksudnya di sini apa? Contohnya, ketika kita mengetik keyboard di HP, ketika kita mengetik pesan di keyboard menggunakan keyboard HP, biasanya ada suara. Itu adalah suara-suara yang dihasilkan oleh sistem, baik itu komputer maupun perangkat-perangkat lainnya. Yang keempat yaitu audio oscillator. Apa itu audio oscillator? Audio oscillator adalah perangkat pembantu untuk menambahkan audio pada sebuah film. Yang kelima, yang selanjutnya yaitu audio modem riser. Ini apa? Audio modem riser itu adalah tools sama kayak audio oscillator, yaitu sebuah alat. Tapi kalau audio oscillator itu berbentuknya aplikasi,
Kalau audio modem research itu bentuknya adalah perangkat atau hardware. Itu alat atau tools pada motherboard komputer untuk mengubah data audio menjadi data lainnya. Yang selanjutnya Bapak akan jelaskan yaitu perangkat audio. Yang pertama yaitu audio codec. Audio codec ini memiliki fungsi untuk mengkompresi sinyal audio untuk penghematan bandwidth. Codec itu sebuah singkatan yaitu coder dan decoder, atau fungsinya untuk mengubah format audio yang formatnya tidak sesuai di perangkat kita dirubah menjadi ke format yang bisa dibaca oleh perangkat kita. Intinya audio codec ini adalah untuk mengkompresi sinyal atau merubah sinyal dari satu jenis sinyal audio menjadi jenis sinyal audio yang lain, atau formatnya yang disupport oleh perangkat kita, oleh komputer kita, atau oleh handphone kita. Yang kedua yaitu audio controller. Audio controller melakukan fungsi kontrol terhadap pengaruh akustik yang tidak dikehendaki dari speaker terhadap mikrofon, seperti suara mencuit, echo, dan lain-lain. Nah, fungsi audio control di sini maksudnya adalah seperti perangkat mixer pada sound system ya. Audio controller di sini digunakan untuk mengatur hasil rekaman atau mengatur audio agar enak didengar, agar suara-suara yang mengganggu itu bisa dihilangkan. Nah, ini fungsinya oleh audio controller. Yang ketiga adalah mikrofon atau speaker. Nah, ini perangkat audio yang paling kita butuhkan, yang paling utama, yaitu mikrofon dan speaker merupakan perangkat input atau output dari sistem audio, di mana mikrofon digunakan untuk merekam sebuah audio dan speaker digunakan untuk menampilkan hasil dari audio. Selanjutnya, media komunikasi audio. Media komunikasi audio adalah suatu alat komunikasi yang dapat ditangkap melalui alat pendengaran. Di media-media apa saja yang digunakan untuk mengeluarkan hasil audio. Contohnya, yang pertama, telepon. Telepon adalah media komunikasi audio yang digunakan dalam komunikasi antar personal, yang banyak digunakan dalam lingkungan kantor atau rumah. Yang kedua adalah radio. Jenisnya adalah jenis komunikasi satu arah, yaitu dari sistem studio radio. Mereka akan mengirimkan atau merekam audio, merekam informasi, memberikan informasi ke kita, tapi kita tidak bisa melakukan umpan balik langsung ke radio tersebut. Nah, ini jenis komunikasi satu arah. Yang ketiga adalah media streaming. Yang sering kita gunakan yaitu untuk streaming lagu ya. Ini untuk yang sering streaming lagu, daripada buka YouTube menghabiskan kuota, kita bisa menggunakan media streaming ini, yaitu untuk streaming lagu saja, bukan streaming video. Nah, yang selanjutnya tadi kita udah bahas banyak apa itu komunikasi audio, apa itu komunikasi, tapi kita belum tahu sebenarnya cara kerja dari komunikasi audio itu seperti apa sih. Yang pertama itu dari mikrofon dulu, atau dari si pengirim ya. Ketika mikrofon menangkap suara dari seseorang, dari si pengirim, itu dari mikrofon nanti akan disambungkan ke amplifier. Amplifier ini adalah audio controller tadi, yang fungsinya untuk membangkitkan suara dari mikrofon, karena dari mikrofon itu suaranya masih kecil, hanya berbentuk loncatan-loncatan sinyal elektrik. Nah, kemudian oleh amplifier dibangkitkan suaranya menjadi suara yang jelas. Kemudian yang selanjutnya, dari amplifier itu dikirimkan ke modulator. Nah,
Modulator di sini yang fungsinya sama kayak modem. Nah, tadi yang disebut dengan codec ya. Modulator di sini fungsinya untuk merubah dari sinyal elektrik tadi yang diberikan oleh amplifier, kemudian dirubah menjadi sinyal analog yang nantinya akan dikirimkan ke pemancar atau antena. Dari antena pemancar, nanti sinyal analognya dipancarkan menggunakan frekuensi-frekuensi tertentu. Ini yang sering kita dengar ketika di radio. Ketika di radio itu kan menggunakan frekuensi masing-masing ya, kayak seperti Ardan itu frekuensinya berapa, seperti PRFM itu frekuensinya berapa. Kemudian dari antena pemancar dikirimkan melalui udara yang nanti akan diterima oleh antena pemancar tujuan. Misalkan ada di daerah Bandung. Nah, orang yang dituju ada di daerah Jakarta misalkan. Nah, dari antena pemancar yang ada di Bandung nanti sinyalnya dipancarkan dengan frekuensi tertentu yang nantinya akan ditangkap oleh antena pemancar yang ada di Jakarta. Kemudian dari antena pemancar ditangkap, kemudian disimpan lagi atau disalurkan lagi, disambungkan lagi ke modulator. Kok ada modulator lagi? Kenapa? Nah, modulator di sini fungsinya berbeda dengan yang di atas. Kalau yang di atas itu fungsinya untuk merubah sinyal elektrik ke sinyal analog. Nah, sebaliknya kalau modulator yang di bawah ini fungsinya untuk merubah sinyal analog kembali ke sinyal elektrik lagi. Gitu. Jadi sebaliknya. Dari modulator nanti sinyal elektriknya dikirim lagi ke amplifier untuk membangkitkan lagi suara menjadi suara yang lebih besar atau yang lebih jelas, yang kemudian dari amplifier diteruskan ke speaker. Nah, kemudian keluar audionya. Nah, itu cara kerja sederhana dari komunikasi audio supaya mudah dipahami. Yang selanjutnya kita bahas tentang komunikasi video. Tadi kita udah bahas komunikasi audio. Nah, yang sekarang kita bahas komunikasi video. Bedanya apa antara komunikasi audio dan komunikasi video? Video adalah teknologi pemrosesan sinyal elektronik atau elektrik yang mewakilkan gambar bergerak. Itu adalah video. Nah, sedangkan komunikasi video itu apa? Komunikasi video adalah bentuk penyampaian informasi menggunakan media-media yang tampak secara visual. Seperti ini adalah gambar ilustrasinya ketika satu orang itu memberikan videonya atau melakukan telepon video dengan teman-teman yang lainnya. Selanjutnya, bentuk-bentuk komunikasi video. Komunikasi video bentuknya salah satunya yaitu gambar atau foto. Bentuk komunikasi video ini adalah bentuk komunikasi video yang paling sering kita jumpai dan paling umum digunakan oleh banyak orang ya. Yang kedua itu sketsa. Kalau sketsa itu masih gambaran-gambaran sederhana atau bentuknya gambaran umum, atau yang biasa disebut oleh orang-orang teknik itu blueprint atau cetak biru ya. Diagram. Jadi diagram di sini fungsinya adalah untuk mengkomunikasikan sebuah data, sebuah informasi yang digambarkan dalam bentuk diagram, yaitu memakai garis, memakai simbol, dan lainnya untuk menggambarkan struktur objek tertentu secara garis besar. Yang keempat yaitu bagan. Ketika sebuah informasi atau sebuah data itu banyak atau susah dilihat atau sangat sulit untuk diterjemahkan, nah bagan di sini digunakan hampir sama seperti diagram fungsinya untuk menampilkan suatu data, suatu informasi dari objek tertentu. Nah, tapi bagan di sini untuk menampilkan objek-objek yang rumit sehingga mudah dicerna atau mudah
dipahami oleh si penerima. Yang selanjutnya yaitu grafik. Bentuk komunikasi yang berupa gambar sederhana yang memakai garis, titik, simbol verbal, atau bentuk tertentu yang menggambarkan data kuantitatif atau data-data yang memiliki angka, memiliki jumlah, memiliki tingkatan. Nah, ini fungsi dari grafik. Selanjutnya, manfaat komunikasi video. Yang pertama, dapat dipakai untuk memberikan informasi tanpa harus bertemu dengan si penerima. Jadi kita tetap dapat memberikan informasi secara jarak jauh yang tanpa harus bertemu. Yang kedua, dapat dipakai untuk berkomunikasi dengan orang atau beberapa orang dalam jarak jauh tanpa mengenal waktu. Yang ketiga, manfaat yang ketiga yaitu dapat dipakai sebagai media pembelajaran bagi guru dalam memberikan bahan pelajaran ya. Seperti kita sekarang ya, Bapak memberikan informasi, memberikan pembelajaran ke kalian, pembelajaran sekolah tapi melalui jarak jauh, tanpa harus bertatap muka, tanpa harus bertemu langsung, tanpa dibatas waktu ya. Kalian bisa membuka ini video ini malam, pagi hari, siang hari, atau ketika kalian lagi santai. Di slide-slide sebelumnya sudah dijelaskan mengenai perangkat audio. Nah, sekarang akan dijelaskan lagi perangkat video. Perbedaannya apa? Di perangkat video juga masih ada perangkat codec namanya. Tapi yang tadi itu audio codec. Nah, yang sekarang itu video codec. Kalau yang video codec ini berfungsi untuk mengkompresi sinyal video. Yang selanjutnya yaitu video controller. Masih sama ya, tapi tadi audio controller. Jadi video controller di sini maksudnya apa? Untuk menyeleksi video, menyeleksi gambar yang akan ditayangkan atau yang akan ditampilkan. Dan yang ketiga yaitu kamera dan monitor. Ini juga sama ya, di perangkat video itu ada komponen yang paling penting, itu kamera dan monitor. Kalau tadi di audio adalah mikrofon dan speaker, kalau di perangkat video itu kamera dan monitor. Fungsinya sama, untuk merekam dan menampilkan. Oke, sampai di sini pembahasannya. Mungkin tadi sudah panjang dan lebar ya, panjang kali lebar saya menjelaskan. Mudah-mudahan kalian mengerti. Di pertemuan selanjutnya atau di materi selanjutnya Bapak akan membahas kolaborasi antara komunikasi audio dan video. Maka dari itu, pelajari terus informasi-informasi dari saya. Jangan sampai bosan, jangan sampai bingung. Kalau bingung, putar lagi videonya, cari referensi yang lain biar kalian juga punya pembanding, punya referensi dari video-video yang lain atau materi-materi yang lain. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya video ini bisa bermanfaat juga bagi orang lain. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.